Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas petelur. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas petelur ini kita bagi dua. Yang pertama itu ada sumber daya, yang kedua itu usaha-usaha yang dilakukan saat budidaya. Nah, sumber daya. Yang pertama yang sangat penting sekali yaitu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini bertugas untuk merancang kandang, membangun kandang, membersihkan, mempersiapkan kandang dan melaksanakan budidaya unggas petelur. Nah, itulah fungsi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini sebenarnya kalau kita membuka usaha ayam petelurnya ataupun unggas petelurnya itu dalam skala besar. Nah, kalau skala pemula itu tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Hanya cukup satu orang saja sudah bisa melakukan usaha unggas petelur. Kemudian yang ke B yaitu material. Nah, apa-apa saja material yang dibutuhkan saat memulai usaha budidaya unggas petelur? Yang pertama sekali induk ayam. Nah, kita harus memilih induk ayam yang sangat bagus, yang sangat sehat dan banyak memproduksi telur. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita harus memperhatikan indukan unggas yang sangat sehat dan unggul. Kemudian lahan. Dengan adanya lahan, kita bisa membangun di lahan tersebut usaha unggas petelur di lahan tersebut. Kemudian kandang. Nah, kalau kita berbicara kandang, pastilah sangat membutuhkan kalau kita memelihara unggas petelur. Kandang tempat mereka unggas berlindung dari cuaca buruk, dan kandang juga merupakan tempat unggas bertelur dan tempat kita merawatnya. Kemudian pakan, kita harus mempersiapkan sebelum kita memulainya. Kita sudah mempersiapkan pakan sehingga saat kita memulai kita tidak sibuk mencari pakan unggas. Nah, itulah ya termasuk ke dalam material-materialnya. Kemudian mesin. Nah, saat kita memulai usaha budidaya unggas petelur, tentulah kita memerlukan mesin, karena ketika kita sudah memproduksi telur, indukan ayam itu tidak akan lama bertahan dia bertelur. Kalau dia sudah sampai waktu tidak produktif lagi, kita harus mengganti indukan. Makanya kita memerlukan mesin, contohnya mesin tetas. Nah, mesin tetas sangat perlu untuk menetaskan bibit-bibit selanjutnya sehingga kita tidak akan putus di tengah jalan. Kemudian mesin pembuatan pakan. Nah, sehingga kita tidak tergantung dengan pakan-pakan pabrikan. Kita bisa mengolah pakan-pakan kita sendiri dengan cara membeli jagung dan kita giling. Nah, itulah fungsinya mesin pembuatan pakan. Kemudian mesin pemberian pakan dan minum. Nah, ini kalau misalnya kita memproduksi ataupun berbudidaya unggas dengan skala besar, tentu kita tidak akan mampu memberi pakan dengan skala besar itu dengan sendirian. Harus perlu juga menggunakan mesin-mesin modern pemberian pakan dan minum. Nah, sehingga kita
dapat mengurangi tenaga kerja. Kemudian lampu penerang kandang. Lampu penerang kandang ini sangat perlu karena selain untuk menerangi kandang, dan kemudian bisa juga menghangatkan unggas tersebut. Itulah mesin-mesin yang diperlukan dalam budidaya unggas petelur. Kemudian yang keempat, metode ataupun cara kita membudidayakannya. Nah, di sini sangat penting sekali. Banyak sekali seorang pengusaha budidaya itu gagal di dalam penerapan metode cara berbudidaya. Nah, salah satu cara pemberian pakan, pemberian vaksin dalam waktu ditentukan dan dilakukan secara rutin. Nah, itulah dinamakan metode budidaya. Nah, dengan kita cara memberi vaksin dan memberi pakan yang tepat, maka unggas kita akan terhindar dari penyakit dan tetap sehat walafiat. Nah, ini sebelum kita terjun, metode-metode pemberian pakan, pemberian vaksin harus kita pelajari secara rutin. Kita harus menjauhkan unggas tersebut ataupun tempat usaha budidaya kita itu dari kebisingan, dari keramaian, sehingga unggas kita tidak mengalami stres. Itu merupakan salah satu metode dalam budidaya unggas petelur. Kemudian yang modal ataupun uang untuk pembelian indukan, pembelian atau pembuatan kandang, pembelian bahan-bahan kandang ataupun pembelian pakan, perawatan hingga pendistribusian. Kita membutuhkan modal untuk itu. Jadi setiap kita memulai usaha, kita harus mempunyai modal. Kemudian pasar. Nah, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan ide-ide usaha. Nah, pasar ini menentukan keberhasilan usaha kita. Setiap kita memulai usaha, kita harus mengetahui target pasar kita yang mana, siapa, dan bagaimana cara kita memasarkannya. Itu kita harus mempelajari. Makanya kita harus studi pasar. Nah, mempelajari pasar-pasar yang strategis untuk usaha kita. Nah, begitu juga kalau kalian ingin memulai usaha budidaya petelur, kalian harus pandai-pandai melihat pasar hingga apa yang kalian usahakan tidak sia-sia. Ada 6 sumber daya yang dibutuhkan saat memulai budidaya unggas petelur. Hanya itu yang dapat Bapak jelaskan materi pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.